Pagi itu, aroma sate ayam memenuhi udara di pinggir jalan kecil di daerah Bandung. Susi, wanita berusia 36 tahun, sedang menyiapkan arang dan tusukan sate di gerobaknya. Ia bekerja sejak subuh, karena tahu hanya dengan cara itu ia bisa bertahan hidup. Suaminya, Bagas, duduk di kursi plastik di dekat situ sambil memainkan ponsel. Ia mengenakan kaos lusuh dan wajahnya tampak malas. Susi sesekali melirik, berharap Bagas mau membantu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Sus, aku keluar dulu bentar, teman ngajak nongkrong," kata Bagas tanpa menatap istrinya. "Loh, sate belum dibakar, nanti jam makan siang rame mas." Susi mencoba menahan suaranya agar tetap tenang. "Ya sudah, kamu saja yang urus, lagian aku malas kena asap," jawab Bagas sambil berdiri dan pergi begitu saja. Susi menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa. Selama 3 tahun mereka menikah, Susilah yang bekerja keras. Bagas sering ganti-ganti pekerjaan, tapi tak pernah bertahan lama. Meski begitu, Susi masih berusaha sabar. Ia percaya, selama mereka bersama, semua akan baik-baik saja. Siang hari, gerobak satenya ramai. Pelanggan datang silih berganti. Ada anak sekolah, pegawai kantor, dan warga sekitar. Susi melayani semua dengan senyum. Tangannya cekatan membalik sate, sementara keringat menetes di pelipisnya. "Susi, satenya enak banget. Kayaknya makin hari makin laris ya," kata Bu Mira, pelanggan setia. "Alhamdulillah Bu, rezeki masih ada," jawab Susi sopan. Namun di balik senyumnya, ada lelah yang ia simpan. Ia sering berpikir, sampai kapan hidup seperti ini? Ia ingin punya warung lebih besar, atau mungkin bisa berdagang tanpa harus berdiri seharian. Malam harinya, saat Susi menghitung uang hasil jualan, Bagas baru pulang. Ia membawa rokok dan wajah kesal. "Uang hasil jualan cuma segini?" tanya Bagas dengan nada tinggi. "Lumayan mas, besok mungkin bisa lebih banyak." "Kamu pikir kita bisa kaya cuma dari jual sate? Kamu tuh nggak mikir jauh sus, hidup tuh butuh perubahan," katanya lagi. "Aku juga mau berubah mas, tapi kan semua butuh waktu." Bagas hanya mendengus. Ia lalu menyalakan TV, duduk santai, dan tak bicara lagi. Malam itu, Susi menatap suaminya lama. Ia mulai sadar bahwa rasa lelahnya bukan cuma karena bekerja, tapi juga karena tidak dihargai. Keesokan harinya, saat menyiapkan bahan sate, Susi mendengar suara Bagas bicara di telepon. "Bro, istriku masih jualan sate. Aku sih udah capek hidup kayak gini. Pengen cari kerja di kota lain. Cewek itu gak bisa bantu aku sukses." Kata-kata itu membuat Susi berhenti menata tusukan sate. Tangannya bergetar, tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam. Sore itu, usai berjualan, Susi duduk sendirian di depan gerobak yang sudah tertutup. Ia menatap langit yang mulai gelap. Dalam hati ia berkata pelan, "Kalau aku mau hidup lebih baik, aku harus ubah nasibku sendiri." Hari itu, untuk pertama kalinya, Susi mulai mencari cara agar bisa menambah penghasilan. Ia mulai menonton video tentang jualan online dan belajar sedikit-sedikit tentang investasi dari ponselnya yang layarnya retak. Ia belum tahu bahwa langkah kecil malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Langkah kecil malam itu benar-benar menjadi awal perubahan bagi Susi. Sejak hari itu, setiap selesai berjualan sate, ia duduk di kursi kecil di depan rumah kontrakannya sambil belajar dari video-video di ponsel. Ia menulis catatan kecil tentang cara menjual barang lewat internet dan cara membaca grafik harga saham. Bagas beberapa kali memandang istrinya dengan tatapan heran. "Kamu ngapain tiap malam pegang HP terus?" tanya Bagas suatu malam. "Belajar mas, siapa tahu nanti bisa jualan online atau investasi kecil-kecilan," jawab Susi. "Heh, kamu pikir gampang cari duit di internet? Nonton video begitu nggak bikin kita kaya sus," katanya sambil tertawa kecil. Susi tidak menjawab. Ia sudah terbiasa diremehkan. Hari-hari berlalu. Susi mulai mencoba hal-hal kecil.
Ia menjual bumbu sate dalam kemasan lewat media sosial. Kadang laku, kadang tidak. Tapi semangatnya tidak padam. Bagas malah makin sering pergi. Ia bilang sedang cari kerja. Tapi Susi tahu, kebanyakan waktunya dihabiskan nongkrong bersama teman-teman. Suatu malam, saat Susi sedang mencatat pesanan pelanggan online, Bagas pulang dengan wajah kesal. Aku diterima kerja, tapi gajinya kecil banget. Aku capek, Sus. Aku pingin punya istri yang bisa bantu, bukan malah jualan sate begini terus. Susi menatapnya dengan tenang. Aku sudah bantu, Mas. Aku kerja dari pagi sampai malam. Kalau masih kurang, kita cari cara bareng-bareng. Ah, kamu nggak ngerti. Aku tuh butuh istri yang bisa bikin aku maju cepat. Bagas kemudian masuk kamar dan menutup pintu keras. Susi hanya diam di ruang tamu. Ia menatap buku catatan kecil di tangannya. Di halaman terakhir tertulis, "Jangan berhenti belajar." Beberapa minggu kemudian, Susi mulai mendapatkan pelanggan tetap dari hasil jualan bumbunya. Ia bahkan mendapat pesan dari pelanggan luar kota yang memesan dalam jumlah banyak. Ia senang sekali. "Mas, lihat deh, aku dapat pesanan dari Bandung. Katanya bumbunya enak banget," katanya sambil tersenyum lebar. Namun Bagas hanya melirik sekilas. "Ah, paling juga untungnya sedikit. Kamu bangga banget padahal cuma jual bumbu sate." Susi terdiam, senyum di wajahnya hilang. Hari demi hari, jarak di antara mereka makin terasa. Bagas makin jarang di rumah. Saat di rumah pun suasananya selalu dingin. Suatu malam, Susi memutuskan berbicara serius. "Mas, kalau kamu memang ingin hidupmu berubah, ayo kita ubah bareng. Aku nggak keberatan kerja keras asal kita saling dukung." Bagas menjawab cepat. "Aku nggak mau terus begini, Sus. Aku pengen punya istri yang bisa bantu aku naik kelas. Kamu tuh nggak akan pernah bisa." Kalimat itu terasa tajam, tapi Susi tidak ingin berdebat. Ia hanya mengemasi alat-alat jualannya untuk besok pagi. Keesokan harinya, saat Susi sedang membakar sate di pinggir jalan, seorang pelanggan baru datang. Seorang pria muda berpakaian rapi. "Bu, satenya 1 porsi ya. Kelihatannya enak banget," katanya sambil tersenyum ramah. Susi tersenyum. "Siap, tunggu sebentar ya, Mas." Pria itu memperhatikan cara Susi melayani pelanggan dengan cekatan. "Ibu jualan di sini tiap hari. Hebat ya, tetap semangat." Susi hanya mengangguk. Ia belum tahu bahwa pria itu, Faisal, akan menjadi sosok penting dalam hidupnya nanti. Malamnya, Bagas kembali pulang dengan wajah dingin. Ia meletakkan selembar kertas di meja. "Ini surat pengunduran diriku. Aku sudah gak kuat kerja di tempat itu. Aku mau cari hidup yang lebih baik sendiri." Susi menatap kertas itu. "Mas, mau gimana?" "Entahlah, pokoknya aku capek hidup miskin kayak gini." Tanpa menatap istrinya, Bagas pergi meninggalkan rumah malam itu. Susi berdiri di depan pintu. Tidak menangis, hanya diam. Ia tahu kehidupannya baru saja berubah arah. Malam itu, Bagas benar-benar pergi tanpa pamit. Tak ada pesan, tak ada janji untuk kembali. Hanya suara langkahnya yang menjauh di jalan kecil depan rumah. Pagi harinya, Susi tetap berangkat berjualan seperti biasa. Gerobaknya ia dorong perlahan ke tempat biasa di pinggir jalan. Beberapa pelanggan datang, tapi kali ini senyumnya tidak selebar biasanya. "Bu, Pak Bagas mana? Kok nggak bantuin?" tanya Bu Mira, pelanggan tetapnya. "Oh, Mas Bagas lagi ada urusan, Bu," jawab Susi singkat. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa suaminya meninggalkannya. Ia masih berusaha menjaga harga diri meskipun hatinya kosong. Siang itu, saat Susi sedang sibuk melayani pembeli, Faisal datang lagi. Ia masih mengenakan kemeja rapi dan tas kerja di bahunya. "Sate ayamnya 1 porsi lagi ya, saya kangen rasanya," katanya ramah. Susi tersenyum tipis. "Wah, Mas Faisal datang lagi, silahkan duduk." "Terima kasih, Bu. Saya kerja di kantor dekat sini. Kalau makan siang pasti lewat sini. Enak banget soalnya," ujar Faisal sambil tertawa kecil. Sambil membakar sate, Susi melirik Faisal sekilas. Ia tampak sopan dan bersikap hangat, berbeda dengan banyak pelanggan lain. "Mas, kerjanya di mana kalau boleh tahu?" "Saya di perusahaan kain, bagian pemasaran. Bosnya baik, tapi kerjaannya lumayan padat." Susi mengangguk. Ia belum tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari hubungan panjang di masa depan. Beberapa minggu setelah Bagas pergi, Susi mulai terbiasa hidup sendiri.
Ia merasa lebih tenang meski harus bekerja lebih keras. Malam-malamnya ia habiskan untuk belajar investasi dan membaca strategi bisnis sederhana. Suatu hari, pesan masuk ke ponselnya. "Selamat Ibu, pesanan bumbu sate Ibu diterima untuk acara kami." Susi tersenyum lebar. Itu pesanan terbesar yang pernah ia dapat. Ia segera menyiapkan bahan-bahannya dan mengantarkan sendiri ke alamat yang tertera. Ketika tiba di kantor itu, ia terkejut. Di depan pintu, Faisal berdiri menyambutnya. "Susi, wah, jadi ini bumbu sate yang terkenal itu. Ternyata Ibu yang jual ya?" Susi tertawa kecil. "Iya Mas, ini pesanan untuk acara kantor kan?" "Betul, terima kasih banyak Bu. Semua teman kantor sudah nggak sabar mau coba." Faisal membantu membawakan kotak pesanan ke dalam kantor. Ia memperkenalkan Susi ke rekan-rekannya dengan ramah. Semua orang memuji rasanya, membuat Susi semakin percaya diri. Sore itu, saat Susi hendak pulang, Faisal menahan langkahnya. "Bu Susi, kalau suatu hari Ibu butuh bantuan soal jualan online atau ide bisnis, boleh minta tolong saya bantu. Saya senang lihat orang rajin seperti Ibu." Susi menatapnya sebentar. "Terima kasih Mas Faisal, mungkin nanti saya benar-benar butuh saran." Sejak hari itu, Faisal dan Susi mulai sering bertukar pesan ringan. Tidak berlebihan, hanya seputar kerja dan usaha. Faisal kadang mampir membeli sate, dan setiap kali datang, ia selalu membantu menata meja atau mengangkat galon air tanpa diminta. Waktu berjalan, Susi makin fokus memperbaiki hidupnya. Ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil jualan dan pesanan. Ia bahkan mulai mencoba berinvestasi kecil di saham berdasarkan ilmu yang ia pelajari sendiri. Suatu malam saat menutup gerobak, Susi melihat ponselnya. Ada pesan dari Bagas. "Aku balik ke kota besok. Kita perlu bicara." Susi terdiam lama menatap layar itu. Rasanya campur aduk antara marah, penasaran, dan takut. Tapi ia tahu pertemuan itu tidak bisa dihindari. "Baik Mas, aku tunggu di rumah," balasnya singkat. Malam itu Susi tidak bisa tidur. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia sudah menyiapkan diri. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Rumah kecilnya ia bersihkan, meski hatinya terasa berat. Sekitar pukul 9 pagi, terdengar suara langkah di depan pintu. Bagas berdiri di sana dengan wajah yang sudah berubah. Bajunya kusut, rambutnya agak panjang, dan matanya tampak lelah. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Susi membuka pintu tanpa banyak bicara. "Waalaikumsalam, silahkan masuk Mas." Suasana canggung menyelimuti ruangan kecil itu. Bagas duduk di kursi plastik yang dulu sering ia duduki sambil bermain ponsel. Beberapa detik hening sebelum akhirnya Bagas bicara. "Aku minta maaf Sus, waktu itu aku emosi. Aku pikir kamu yang gak bisa bantu aku maju, tapi ternyata aku yang salah." Susi menatapnya datar. "Mas pergi tanpa pamit. Sekarang datang lagi minta maaf. Mau aku harus bilang apa?" Bagas menunduk. "Aku cuma pengen mulai dari awal lagi. Aku lagi susah Sus. Kerjaanku gagal. Aku gak punya tempat tinggal. Aku pikir mungkin kamu masih bisa bantu." Kata-kata itu membuat Susi menarik napas panjang. Ia ingat bagaimana Bagas merendahkannya. Tapi kini ia melihat lelaki itu tak berdaya. "Aku sudah gak bisa balik Mas. Aku sudah belajar hidup sendiri," ucap Susi pelan tapi tegas. Bagas mengangkat wajahnya. "Kamu berubah ya Sus. Sekarang sombong banget." "Bukan sombong Mas. Aku cuma gak mau disakiti lagi." Hening kembali memenuhi ruangan. Bagas menatap sekitar rumah yang kini lebih rapi dan lebih tertata. Di atas meja ia melihat buku catatan, beberapa nota pesanan, dan laptop bekas yang dipakai Susi untuk belajar. "Kamu belajar apa sih sekarang?" tanya Bagas dengan nada sinis. "Belajar bisnis online dan investasi. Lumayan hasilnya bisa buat tambahan." Bagas tertawa kecil tapi terdengar menyepelekan. "Kamu pikir bisa kaya cuma dari lihat video dan jualan online?
Dunia itu keras, Sus. Kamu itu cuma penjual sate. Jangan mimpi jadi orang besar. Kata-kata itu menusuk. Susi menunduk sebentar lalu menatap Bagas dengan tenang. Aku memang cuma penjual sate. Tapi aku nggak malas. Aku berusaha. Itu bedanya kita. Bagas terdiam. Wajahnya memerah menahan kesal. Ia bangkit berdiri dan berkata, "Ya sudah, kalau kamu merasa bisa hidup sendiri, silahkan. Tapi jangan menyesal nanti." Tanpa menunggu jawaban, Bagas keluar dari rumah. Pintu tertutup keras di belakangnya. Susi duduk di kursi diam cukup lama. Air matanya mengalir, tapi ia segera menyeka. Ia tidak ingin lagi merasa kecil karena seseorang yang tidak menghargainya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Susi semakin sibuk dengan usahanya. Ia mulai mendapatkan pesanan bumbu sate dari luar kota. Pelanggannya semakin banyak. Faisal pun sering datang membantu saat ia kewalahan. "Bu Susi, saya bantu angkat kotaknya ya," kata Faisal sambil tersenyum. "Wah, Mas Faisal repot-repot amat." "Nggak apa-apa, saya senang kok lihat orang kerja keras." Kehadiran Faisal membuat suasana hati Susi lebih ringan. Ia merasa ada orang yang benar-benar menghargai usahanya tanpa menghakimi masa lalunya. Suatu sore saat mereka berdua sedang menutup gerobak, Faisal bertanya pelan, "Bu Susi, saya dengar kabar, suami ibu datang lagi ya?" Susi mengangguk. "Iya, dia datang cuma buat minta maaf lalu pergi lagi." "Kalau begitu, ibu nggak usah memikirkan yang sudah lewat. Kadang orang yang meninggalkan kita memang harus dibiarkan jauh." Susi menatap Faisal. Kata-kata itu sederhana tapi terasa menenangkan. Ia hanya mengangguk pelan sambil tersenyum. Malamnya, Susi menulis di buku catatannya, "Aku harus bisa lebih dari ini. Aku harus mandiri sepenuhnya." Ia belum tahu keinginannya untuk mandiri akan segera membawanya pada jalan yang jauh lebih besar dan lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak malam itu, Susi mulai menjalani rutinitas baru. Siang hari, ia tetap berjualan sate dan mengurus pesanan bumbu. Sementara malamnya, ia belajar trading dari video dan artikel. Ia mencatat setiap hal yang ia pelajari, cara membaca grafik, menghitung resiko, dan menentukan waktu jual beli. Meski sulit, ia tidak menyerah. Uang hasil jualannya ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk modal investasi. Suatu malam, Faisal datang membeli sate seperti biasa. "Wah, Bu Susi kelihatan sibuk banget akhir-akhir ini. Belajar apa kalau boleh tahu?" "Belajar trading, Mas. Saya mau coba tambah penghasilan. Katanya bisa untung kalau paham caranya." "Wah, hebat. Nggak banyak orang berani belajar hal baru di usia segini. Kalau butuh teman diskusi soal bisnis, saya siap bantu," kata Faisal sambil tersenyum. Susi tertawa kecil. "Siap, Mas, tapi nanti jangan ketawa kalau saya salah hitung." Hari-hari berikutnya, Faisal sering datang bukan hanya untuk membeli sate, tapi juga untuk menemani Susi belajar. Kadang mereka duduk di teras rumah sambil membahas angka dan grafik. Suasana terasa hangat dan menyenangkan. Namun langkah baru Susi tidak selalu mudah. Beberapa kali ia rugi dalam transaksi. Uang hasil jualan sate sempat berkurang cukup banyak. Ia sempat panik dan hampir menyerah. Suatu malam, ia duduk di depan laptop dengan wajah murung. Faisal yang datang membawakan makanan melihatnya dan langsung tahu ada yang salah. "Ada masalah, Bu?" "Saya salah ambil posisi, Mas. Uang tabungan saya sebagian hilang." Faisal menatapnya tenang. "Namanya juga belajar, Bu. Rugi di awal itu biasa. Yang penting jangan berhenti." Susi mengangguk pelan. "Saya cuma takut nggak bisa bangkit lagi. Kalau ibu bisa bertahan jualan sate bertahun-tahun, masa kalah sama layar komputer?" Ucapan itu membuat Susi tersenyum. Mas Faisal pandai juga ngomongnya. "Bukan pandai, Bu. Saya cuma tahu orang rajin kayak ibu pasti bisa." Sejak itu semangat Susi bangkit lagi. Ia kembali belajar dengan lebih hati-hati. Ia mulai mencatat setiap kesalahan dan memperbaikinya. Dalam waktu beberapa bulan, hasilnya mulai terlihat. Ia mulai meraih keuntungan kecil tapi stabil. Suatu sore saat Faisal datang, Susi menyodorkan ponselnya dengan wajah berbinar. "Mas, lihat deh. Hari ini saya untung 3 juta. Wah, luar biasa. Akhirnya usaha ibu mulai berbuah."
Susi tertawa kecil. Saya belum mau senang dulu. Takut nanti rugi lagi. Nggak apa-apa, yang penting ibu tahu caranya. Itu yang mahal. Mereka berdua tertawa bersama. Suasana terasa akrab. Sesekali pandangan mereka bertemu, dan Susi merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan sambil pura-pura sibuk merapikan meja. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Susi berubah cukup banyak. Ia tidak hanya dikenal sebagai penjual sate, tapi juga sebagai wanita yang pandai berbisnis. Pelanggannya bertambah dan penghasilannya meningkat. Namun di saat semuanya mulai membaik, satu kabar datang tiba-tiba. Sore itu, seorang kurir datang membawa surat resmi. Susi membuka amplopnya perlahan. Isi surat itu membuatnya tertegun. Pamannya yang tinggal di Bandung baru saja meninggal dunia dan meninggalkan warisan, sebuah perusahaan kain yang cukup besar. Dalam surat tertulis bahwa Susi adalah pemilik sah yang baru. Susi menutup amplop itu pelan, tangannya bergetar. Masya Allah, ini beneran? Gumamnya. Faisal yang kebetulan datang melihat wajah Susi kebingungan. Kenapa, Bu? Ada apa? Susi menyerahkan surat itu padanya. Saya dapat warisan perusahaan dari paman saya. Faisal membaca surat itu dengan serius lalu menatap Susi. Wah, ini kabar besar sekali, Bu. Tapi juga tanggung jawab yang besar. Susi duduk pelan. Ia belum bisa percaya. Dari seorang penjual sate yang pernah diremehkan, kini ia akan menjadi pemilik perusahaan besar. Namun, di balik rasa senangnya, ia juga merasa takut. Mas Faisal, saya ini nggak punya pengalaman jadi pemimpin. Bagaimana kalau saya gagal? Faisal menatapnya dengan tenang. Saya yakin ibu bisa. Paman ibu pasti tahu siapa yang pantas menerima tanggung jawab itu. Saya siap bantu kalau ibu butuh dukungan. Susi mengangguk. Hari itu menjadi titik baru dalam hidupnya, tapi juga awal dari konflik yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah menerima surat warisan, Susi resmi menjadi pemilik perusahaan kain milik pamannya di Bandung. Ia berangkat ke sana ditemani Faisal yang dengan sukarela membantu mengurus administrasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Begitu tiba di kantor pusat perusahaan, Susi merasa gugup. Gedungnya tinggi dan modern, sangat berbeda dari gerobak sate tempatnya dulu mencari nafkah. Di depan pintu ruang rapat, beberapa karyawan memandangnya dengan tatapan heran. Itu yang katanya pemilik baru ya, bisik salah satu karyawan. Katanya dulu penjual sate, masa sih sekarang jadi CEO? Jawab yang lain sambil tertawa kecil. Susi mendengarnya, tapi berpura-pura tidak peduli. Ia berdiri tegak dan melangkah masuk ke ruang rapat. Di dalam beberapa manajer sudah menunggu. Seorang pria berjas rapi berdiri dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Bu Susi, saya Hendra, manajer keuangan. Selamat datang di perusahaan kami. Nada suaranya terdengar sopan tapi dingin. Dari ekspresinya, Susi bisa merasakan keraguan. Terima kasih Pak Hendra. Mulai hari ini saya akan belajar mengelola perusahaan ini sebaik mungkin, kata Susi tenang. Rapat berjalan kaku. Setiap kali Susi berbicara, sebagian orang terlihat menahan senyum atau saling pandang. Di akhir pertemuan, Hendra sempat berkata dengan nada datar, "Kalau boleh jujur Bu, kami semua kaget dengan keputusan pewarisan ini. Tapi ya, semoga Ibu bisa menyesuaikan diri." Susi hanya menjawab singkat, "Saya akan berusaha." Setelah rapat selesai, Faisal menemuinya di ruang kerja barunya. "Sabar ya, wajar kalau mereka belum percaya. Mereka belum tahu kemampuan Ibu." "Saya nggak apa-apa, Mas. Dulu juga pernah diremehkan waktu jualan sate. Ini bukan hal baru," jawab Susi sambil tersenyum tipis. Hari-hari berikutnya, Susi mulai belajar sistem perusahaan. Ia datang pagi, membaca laporan keuangan, mempelajari catatan produksi, dan mengamati proses kerja di pabrik. Namun, sebagian karyawan tetap tidak menghormatinya. Ada yang sengaja meninggalkan ruangan ketika Susi berbicara. Ada juga yang menyebarkan gosip. Katanya Bu Susi cuma numpang nama, yang kerja sebenarnya orang lain. Iya, mana bisa penjual sate mengerti bisnis kain. Susi mendengar semua itu. Kadang ia menunduk diam di meja kerja menahan perasaan. Tapi setiap kali rasa sedih muncul, ia mengingat perkataan Faisal. Mereka belum tahu kemampuanmu. Suatu siang ketika ia sedang meninjau bagian produksi, Faisal datang tergesa-gesa. Bu Susi, saya barusan dengar ada masalah di bagian pengiriman. Ada barang yang salah kirim ke pelanggan besar. Susi segera menuju ruang logistik.
Beberapa karyawan terlihat manik. Hendra berdiri di tengah ruangan dengan wajah kesal. Ini akibatnya kalau perusahaan dipimpin orang yang gak berpengalaman, katanya keras di depan semua orang. Susi menghampirinya dengan tenang. Pak Hendra, mohon jangan menyalahkan siapapun dulu. Mari kita periksa data pengiriman. Sudahlah Bu, ini urusan rumit. Lebih baik Ibu serahkan ke kami yang sudah lama bekerja di sini, jawab Hendra ketus. Faisal maju satu langkah menatap Hendra. Pak Hendra, tolong hormati posisi beliau. Ibu Susi adalah CEO kita sekarang. Kita harus selesaikan ini bersama, bukan saling menyalahkan. Ruangan hening seketika. Semua mata tertuju pada Faisal yang berdiri di sisi Susi. Susi menatap Faisal sekilas dan mengangguk pelan, merasa lega ada yang membelanya. Setelah memeriksa data, Susi menemukan kesalahan bukan di bagian pengiriman, tapi di sistem pesanan yang belum diperbaharui. Ia segera memberi instruksi sederhana yang membuat masalah selesai dalam hitungan jam. Sore itu, Hendra datang ke ruangannya. Saya minta maaf, Bu. Ternyata Ibu benar. Tidak apa-apa, Pak. Kita semua belajar, jawab Susi singkat. Setelah Hendra keluar, Faisal datang membawa 2 gelas kopi. Hari pertama sebagai pemimpin. Sukses besar, Bu, katanya sambil tersenyum. Mas Faisal selalu muncul di waktu yang pas, jawab Susi sambil menerima kopi. Mereka duduk berdampingan di ruang kerja kecil itu. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya suasana hangat dan saling menghargai. Namun, di balik ketenangan sore itu, tersembunyi satu masalah baru. Bagas, mantan suami Susi, tiba-tiba muncul di halaman depan perusahaan keesokan harinya dengan niat yang sama sekali tidak baik. Bagas, mantan suami Susi, tiba-tiba muncul di halaman depan perusahaan keesokan harinya. Dengan niat yang sama sekali tidak baik, ia datang mengenakan kemeja kusut, membawa map lusuh di tangannya. Satpam sempat menahannya, tapi Bagas bersikeras ingin bertemu dengan CEO baru. Saya suaminya Bu Susi, katanya keras di pos keamanan. Satpam kebingungan. Ia pun melapor ke resepsionis. Tak lama kabar itu sampai ke telinga Susi. Susi terdiam sejenak. Mas Bagas datang ke sini, tanyanya pelan. Iya Bu, katanya mau bicara penting, jawab resepsionis ragu. Susi menarik napas panjang. Baik, suruh dia tunggu di ruang tamu, saya akan temui. Ketika ia masuk ke ruangan, Bagas langsung berdiri. Tatapannya penuh rasa tidak percaya melihat Susi mengenakan setelan rapi dengan lencana nama bertuliskan CEO Susi Rahmawati. Jadi ini beneran kamu? Aku kira cuma gosip, penjual sate jadi CEO, katanya sambil tertawa kecil. Susi tetap tenang. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? Bagas duduk santai dan menaruh map di meja. Aku lagi butuh kerja. Aku tahu kamu punya perusahaan besar sekarang. Anggap saja ini kesempatan kamu balas budi. Susi menatapnya datar. Balas budi? Iya, dulu aku juga bantu kamu jualan sate kan? Jawab Bagas santai. Susi menggeleng pelan. Mas, saya nggak dendam, tapi saya juga nggak bisa pura-pura lupa. Waktu saya susah, Mas pergi tanpa peduli. Sekarang saya sudah punya tanggung jawab besar. Saya tidak bisa asal mempekerjakan orang hanya karena masa lalu. Bagas tertawa kecil, tapi nadanya sinis. Kamu sombong banget sekarang. Dulu kamu nangis minta aku balik. Sekarang sok jadi bos besar. Saya nggak sok Mas. Saya cuma berusaha hidup lebih baik, jawab Susi tegas. Suasana ruangan tegang. Beberapa karyawan yang melintas berhenti sebentar, memperhatikan dari jauh. Bagas sadar dirinya diperhatikan, lalu sengaja meninggikan suara. Hei, kalian semua dengar. CEO kalian ini dulunya cuma penjual sate di pinggir jalan. Jadi jangan pikir dia itu hebat. Beberapa karyawan terkejut. Ada yang saling pandang dan berbisik. Susi menunduk sejenak. Tapi sebelum Bagas bicara lagi, Faisal datang. Mas Bagas, tolong jaga sikap. Ini area kerja, bukan tempat mempermalukan orang, ucap Faisal tegas. Bagas menatap Faisal dari atas ke bawah. Kamu siapa? Kekasih barunya? Faisal tidak menanggapi ejekan itu. Ia berdiri di samping Susi, menjaga jarak tapi menunjukkan dukungan. Kalau Bapak tidak punya urusan resmi, sebaiknya tinggalkan tempat ini. Bagas menatap Susi tajam. Kamu akan menyesal Sus, dunia ini kecil. Tanpa menunggu jawaban, ia keluar sambil menutup pintu keras. Setelah suasana tenang, Susi duduk dan menunduk. Faisal mendekat perlahan. Ibu, gak apa-apa. Saya baik-baik saja Mas, cuma agak kaget saja. Jangan biarkan dia menghancurkan semangat Ibu.
Orang seperti itu hanya kuat di kata-kata, ujar Faisal lembut. Susi menatap Faisal sebentar lalu mengangguk. Terima kasih Mas Faisal. Kalau Mas nggak datang tadi, entah apa yang akan terjadi. Hari itu, nama Susi kembali jadi bahan pembicaraan di kantor. Ada yang mulai memandang rendah karena tahu latar belakangnya. Namun, ada juga yang diam-diam kagum karena keberaniannya menghadapi situasi itu. Malam harinya, di rumah dinas kecil yang disediakan perusahaan, Susi duduk di meja makan sambil menatap laptop. Ia mencoba fokus pada laporan bulanan, tapi pikirannya terus teringat kata-kata Bagas. Faisal menelepon malam itu. Bu Susi, saya cuma mau pastikan ibu baik-baik saja. Saya baik, Mas. Terima kasih sudah peduli. Kalau butuh teman bicara, saya siap kapan saja. Suara Faisal membuat Susi sedikit tenang. Mas Faisal, boleh jujur? Kadang saya takut semua orang tahu masa lalu saya dan menertawakan saya. Kalau mereka tahu masa lalu ibu, justru mereka harusnya bangga, karena nggak banyak orang bisa bangkit dari bawah seperti ibu. Susi terdiam sejenak. Kata-kata itu membuat dadanya terasa hangat. Terima kasih Mas, saya benar-benar menghargainya. Malam itu sebelum tidur, Susi menulis satu kalimat di buku catatannya. Aku harus lebih kuat dari rasa takutku sendiri. Ia tidak tahu bahwa setelah kejadian itu, Bagas belum benar-benar pergi. Di luar sana, mantan suaminya mulai menyebarkan kabar buruk tentang dirinya. Dan itu akan menjadi awal dari cobaan terberat yang pernah ia hadapi. Beberapa minggu berlalu, suasana di kantor terasa berbeda. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik setiap kali Susi lewat. Tatapan curiga muncul di mana-mana. Bahkan sebagian manajer yang dulu ramah, kini bersikap dingin. Faisal yang biasanya selalu menemani mulai menyadari perubahan itu. Bu Susi, ada yang gak beres. Saya dengar gosip aneh dari beberapa staf. Gosip apa? Tanya Susi pelan. Katanya ibu dulu cuma mengaku-ngaku sebagai ahli waris. Ada yang bilang surat waris itu palsu. Susi terdiam, napasnya terasa berat. Siapa yang ngomong begitu, Mas? Belum jelas, tapi sepertinya ada yang sengaja menyebarkan. Susi tahu, hanya satu orang yang mungkin tega melakukan itu, Bagas. Ia menggigit bibir menahan emosi, lalu berkata pelan. Saya sudah terbiasa diremehkan, tapi difitnah seperti ini rasanya sakit, Mas. Keesokan harinya, fitnah itu makin parah. Sebuah unggahan di media sosial muncul dengan foto lama Susi saat masih berjualan sate, disertai tulisan, inikah CEO perusahaan kain ternama itu? Katanya dulu penjual sate di pinggir jalan, kok bisa tiba-tiba punya perusahaan? Jangan-jangan cuma mengaku. Komentar bermunculan, sebagian bernada mengejek. Nama Susi mulai viral dengan nada negatif. Beberapa pelanggan perusahaan mulai bertanya-tanya, bahkan ada yang menunda kerjasama. Di ruang kerjanya, Susi membaca komentar-komentar itu sambil berusaha menahan air mata. Faisal datang membawa laptop dan laporan terbaru. Bu, jangan baca komentar itu. Gak semua orang mau tahu kebenaran. Tapi ini reputasi perusahaan, Mas. Saya harus hadapi. Susi akhirnya mengumpulkan semua manajer untuk rapat darurat. Saya tahu banyak dari kalian mendengar isu yang beredar. Saya ingin jelaskan langsung. Saya memang pernah berjualan sate. Saya tidak malu mengakuinya. Tapi surat warisan ini sah dan sudah disahkan notaris, katanya sambil menunjukkan dokumen asli. Beberapa manajer mulai menunduk, tapi Hendra, manajer keuangan, tampak tidak puas. Kalau memang sah, kenapa orang luar bisa punya salinannya dan menyebarkan fitnah itu, Bu? Saya juga sedang mencari tahu, jawab Susi tenang. Setelah rapat selesai, Faisal mendekatinya. Bu, sebaiknya kita cari bukti bahwa surat itu tidak dipalsukan. Saya bisa bantu cari notaris yang mengesahkan dokumen itu. Baik, Mas. Saya nggak mau masalah ini merusak nama perusahaan. Beberapa hari kemudian, Faisal berhasil menemukan notaris yang mengesahkan dokumen warisan. Tapi saat mereka ke kantor notaris itu, sesuatu mengejutkan terjadi. Dokumen asli telah hilang. Hilang? Maksudnya bagaimana, Pak? Tanya Susi terkejut. Beberapa hari lalu ada seseorang datang mengaku sebagai staf perusahaan ibu. Mengambil dokumen itu untuk diperiksa ulang, jawab notaris. Susi saling pandang dengan Faisal.
Mereka sama-sama sadar seseorang sedang berusaha menjatuhkannya dari dalam. Setibanya di kantor, Susi langsung memeriksa rekaman CCTV. Namun, rekaman pada hari itu juga terhapus. "Ini sudah terlalu jauh, Mas," katanya lirih. "Iya, Bu." Sepertinya ada orang dalam yang kerjasama dengan pihak luar. Fitnah semakin meluas. Berita online mulai menulis artikel tentang CEO misterius yang diduga mengambil alih perusahaan dengan surat warisan palsu. Telepon dari investor berdatangan menanyakan kebenaran berita itu. Susi mulai kehilangan kepercayaan dari banyak pihak. Bahkan Hendra mengajukan rapat dewan untuk meninjau ulang posisi Susi sebagai CEO. Di tengah kekacauan itu, Faisal tetap ada di sisinya. Suatu malam, mereka duduk di ruang kerja yang sudah sepi. Susi menatap layar komputer yang menampilkan grafik saham perusahaan yang mulai turun. "Mas Faisal, saya capek. Semua yang saya bangun seolah sia-sia. Ibu nggak boleh menyerah. Ibu tahu siapa dalangnya kan? Bagas." "Betul. Tapi kita butuh bukti. Kalau ibu berani, saya bantu kumpulkan semuanya." Susi menatap Faisal lama. "Mas Faisal, kenapa selalu mau bantu saya?" "Karena saya tahu ibu berjuang bukan buat diri sendiri. Ibu pantas menang." Untuk pertama kalinya, Susi memegang tangan Faisal sebentar. "Terima kasih, Mas." Mereka saling menatap tapi tak berkata apa-apa. Hanya keheningan yang terasa penuh arti. Malam itu, Susi menuliskan tekad baru di bukunya. "Kalau kebenaran bisa direbut, aku akan rebut kembali dengan tanganku sendiri." Keesokan paginya, Susi dan Faisal mulai menyusun langkah besar menyelidiki siapa orang dalam yang bekerja sama dengan Bagas. Namun mereka tidak tahu, langkah itu justru akan membuka konflik ketiga yang lebih berbahaya lagi. Sejak pagi, Susi dan Faisal mulai menelusuri siapa saja yang terakhir memiliki akses ke dokumen penting perusahaan. Faisal mengumpulkan daftar nama staf administrasi, sementara Susi memeriksa laporan keuangan yang tampak janggal. Semakin lama mereka menelusuri, semakin jelas ada sesuatu yang tidak beres. Ada pengeluaran besar yang tidak pernah disetujui oleh Susi, tapi ditandatangani menggunakan stempel digital atas namanya. "Mas, lihat ini," kata Susi sambil menunjuk layar. "Ada transaksi pembelian bahan senilai hampir 500 juta rupiah, tapi saya nggak pernah setuju." "Dan ini," sambung Faisal sambil memperbesar data, "penerimanya perusahaan fiktif, tapi di sistem, persetujuan masuk pakai tanda tangan digital ibu." Susi menatap Faisal, wajahnya tegang. "Berarti ada yang sengaja memalsukan tanda tangan saya." Setelah menelusuri log sistem, Faisal menemukan sesuatu yang mengejutkan. Akun yang mengakses file tersebut berasal dari komputer Hendra, manajer keuangan. Susi terdiam lama. "Jadi selama ini dia yang sabotase saya?" "Sepertinya iya, tapi kita butuh bukti lebih kuat sebelum menuduh." Sore harinya, Susi memanggil Hendra ke ruangannya. "Pak Hendra, saya ingin tanya soal transaksi bahan yang terjadi minggu lalu." Hendra tampak tenang, bahkan tersenyum. "Oh itu, sudah saya urus Bu, semua sesuai prosedur. Tapi di sistem, persetujuan muncul atas nama saya, padahal saya tidak pernah menyetujuinya." "Mungkin kesalahan teknis," jawab Hendra cepat. "Saya bisa cek lagi nanti." Nada suaranya tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Susi hanya mengangguk. "Baik, tolong kirimkan semua bukti transaksi aslinya besok pagi." Begitu Hendra keluar, Faisal langsung berkata, "Dia panik, Bu. Saya yakin dia yang kerjasama dengan Bagas. Kita jebak saja, Mas," balas Susi dengan suara pelan tapi mantap. Malam itu, Susi dan Faisal menyiapkan rencana. Mereka membuat akun email palsu yang seolah berasal dari Bagas dan mengirim pesan kepada Hendra berisi ajakan bertemu untuk melanjutkan rencana. Tujuannya sederhana, memastikan siapa sebenarnya yang berkhianat. Keesokan harinya, Faisal mengikuti Hendra diam-diam setelah jam kerja. Ia melihat Hendra memasuki sebuah kafe kecil di pinggir kota. Dan benar saja, Bagas sudah duduk di sana menunggunya. Faisal diam di luar, mengambil foto dari kejauhan. Ia mendengar sedikit percakapan lewat jendela yang terbuka. "Kabar bagus," kata Bagas pelan. "Nama Susi sudah mulai jatuh, tinggal kita tunggu waktu dewan menggeser dia." "Tapi hati-hati," balas Hendra. "Dia mulai curiga, jangan sampai ketahuan kalau data itu saya yang ubah." Faisal langsung merekamnya dari ponsel. Setelah cukup bukti, ia kembali ke kantor dengan wajah tegang.
Keesokan paginya, ia memperlihatkan semua bukti pada Susi. Susi memandang layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Mas, saya nggak menyangka dia bisa tega seperti ini. Ibu sudah benar-benar berbuat baik pada dia, tapi orang seperti itu cuma memikirkan kepentingan sendiri. Hari itu, Susi mengumpulkan seluruh manajer untuk rapat mendadak. Di tengah rapat, ia memutar rekaman suara Bagas dan Hendra. Ruangan langsung hening. Semua orang terpaku mendengarkan. Saya pikir sekarang sudah cukup jelas siapa yang bermain di belakang saya, kata Susi tenang. Mulai hari ini, Pak Hendra resmi saya nonaktifkan sampai proses hukum selesai. Hendra pucat. Bu, tunggu dulu. Ini salah paham. Bukti sudah cukup. Saya tidak mau perusahaan ini rusak karena pengkhianatan, jawab Susi tegas. Petugas keamanan masuk dan Hendra diminta meninggalkan ruangan. Setelah itu, semua karyawan berdiri, memberi tepuk tangan kecil. Untuk pertama kalinya, Susi mendapat penghormatan sebagai pemimpin sejati. Namun di balik kemenangan itu, masalah belum selesai. Bagas yang tahu dirinya sudah terekam menjadi marah besar. Ia menyebarkan fitnah baru, kali ini menyerang kehidupan pribadi Susi, dengan mengatakan bahwa hubungannya dengan Faisal tidak profesional dan penuh kepentingan. Kabar itu cepat menyebar di media sosial. Susi kembali menjadi sorotan. Bukan sebagai CEO kuat, tapi sebagai wanita yang naik karena kedekatan dengan bawahannya. Malam itu, Susi menatap layar ponsel yang penuh komentar kejam. Faisal datang membawa segelas teh hangat. Bu, biarkan saja orang bicara. Kebenaran akan menang sendiri. Mas, kali ini beda. Fitnahnya bukan soal pekerjaan, tapi nama baik saya sebagai wanita. Faisal menatapnya serius. Kalau ibu mau, saya yang akan bicara di depan media. Saya bersihkan nama ibu. Susi menggeleng pelan. Tidak mas, ini tanggung jawab saya. Saya harus berdiri sendiri. Faisal terdiam, lalu dengan tenang ia menepuk bahu Susi. Kalau begitu, saya akan berdiri di belakang ibu apapun yang terjadi. Susi tersenyum lemah, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu hari-hari ke depan akan lebih sulit, tapi kali ini ia tidak akan lari. Keesokan paginya, berita tentang skandal Susi dan Faisal menyebar semakin luas. Beberapa media menulis artikel dengan judul besar, CEO baru diduga naik jabatan karena hubungan pribadi dengan staf. Susi membaca berita itu sambil menggenggam ponselnya erat. Ia menatap layar tanpa suara. Sakitnya bukan hanya karena difitnah, tapi karena nama baik Faisal ikut terseret. Ponselnya berdering, nomor tak dikenal muncul di layar. Halo, ini Bu Susi? Iya, benar. Siapa ini? Saya dari Dewan Direksi. Kami akan mengadakan rapat luar biasa besok pagi. Kami ingin Ibu hadir untuk menjelaskan semua yang terjadi. Setelah panggilan itu berakhir, Susi menatap kosong ke arah jendela. Faisal yang baru datang langsung tahu ada sesuatu yang salah. Rapat mendadak ya, Bu? Iya, mereka mau saya jelaskan semua soal gosip itu. Saya bisa ikut biar mereka dengar langsung dari saya. Tidak, Mas. Ini bukan tentang pembelaan lagi. Ini tentang pilihan. Faisal menatapnya bingung. Pilihan? Iya, saya bisa mempertahankan posisi ini dan melawan semua fitnah, atau saya bisa mundur dan menyelamatkan nama baik perusahaan. Faisal menggeleng cepat. Jangan, Bu. Ibu sudah kerja keras buat sampai di sini. Jangan biarkan mereka menang. Susi menatapnya lembut. Mas Faisal, saya capek, tapi bukan berarti menyerah. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar. Malam itu, Susi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamunya yang sepi, menatap berkas-berkas di meja. Semua perjuangannya dari penjual sate sampai CEO terasa seperti mimpi panjang yang kini di ujung jalan. Di atas meja ada dua benda, surat pengunduran diri yang sudah ia ketik, dan dokumen bukti fitnah dari Bagas dan Hendra yang siap ia serahkan ke polisi. Ia tahu hanya satu yang bisa ia pilih. Keesokan paginya, Susi datang ke kantor dengan pakaian sederhana. Ruang rapat sudah penuh. Dewan direksi, beberapa manajer, dan beberapa staf duduk menatapnya. Di antara mereka, Faisal duduk di sudut, menunduk tegang. Ketua Dewan membuka rapat dengan suara dingin. Bu Susi, banyak pemberitaan negatif tentang hubungan ibu dan staf pria bernama Faisal. Kami ingin mendengar penjelasan ibu. Susi berdiri tegak,
Isu itu tidak benar. Saya tidak punya hubungan pribadi dengan siapapun di kantor ini. Semua hubungan saya dengan Faisal bersifat profesional. Tapi saya tahu pembuktian itu tidak cukup untuk menghentikan gosip. Ruang rapat hening. Susi melanjutkan dengan suara bergetar namun tegas. Saya sudah memimpin perusahaan ini dengan hati. Tapi kalau keberadaan saya malah membuat nama perusahaan rusak, maka saya siap mundur. Semua orang terkejut. Faisal langsung berdiri. "Jangan, Bu. Ini bukan salah Ibu." Susi menatap Faisal dan tersenyum tipis. "Mas, tolong biarkan saya bicara sampai selesai." Ia menatap semua yang hadir. "Saya tidak menyesal pernah jadi penjual sate. Saya juga tidak malu jadi wanita yang berjuang dari nol. Tapi saya tidak mau perusahaan ini jatuh karena kebencian seseorang yang tidak bisa menerima kesuksesan orang lain." Ketua Dewan terdiam. Suasana terasa berat. Susi meletakkan map berisi surat pengunduran diri di atas meja lalu berdiri. "Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga perusahaan ini terus maju dengan siapapun yang memimpin." Ia berbalik hendak keluar, tapi suara Faisal menghentikannya. "Kalau Ibu mundur, saya juga akan keluar." Semua orang menatap mereka berdua. Faisal berjalan mendekat lalu berkata dengan nada tegas, "Selama ini saya yang menyaksikan bagaimana Ibu bekerja siang malam buat menyelamatkan perusahaan ini. Kalau sekarang Ibu dijatuhkan dengan fitnah, saya nggak mau tinggal diam." Susi menatap Faisal, matanya berkaca-kaca. "Mas, tolong jangan ikut-ikutan. Perusahaan masih butuh orang seperti Mas. Perusahaan ini butuh orang jujur, Bu. Dan orang paling jujur di sini adalah Ibu." Suasana rapat berubah. Beberapa manajer yang tadinya diam mulai berbisik. Bahkan ada yang tampak setuju dengan Faisal. Ketua Dewan akhirnya berkata pelan, "Bu Susi, kami tidak bisa menerima surat pengunduran diri ini sebelum semua bukti fitnah diselidiki. Kami akan menunda keputusan ini." Susi menatapnya kaget. "Maksud Bapak?" "Kami sudah menerima salinan bukti rekaman percakapan antara Bagas dan Hendra dari pihak keamanan kemarin malam. Dan kami percaya, Ibu adalah korban, bukan pelaku." Susi menatap Faisal. Wajahnya berubah lega. "Mas Faisal, itu Mas yang kirim ya?" "Iya, Bu. Saya janji akan bantu sampai akhir." Air mata menetes di pipinya. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Rapat berakhir dengan keputusan Susi tetap menjadi CEO. Dan kasus fitnah akan dilaporkan ke pihak berwenang. Namun, meski semua mulai membaik, Susi tahu perjalanan ini belum benar-benar selesai. Masih ada luka, masih ada rasa takut, dan masih ada keputusan besar yang harus ia ambil untuk masa depannya. Termasuk soal perasaannya pada Faisal. Beberapa hari setelah rapat itu, penyelidikan resmi dimulai. Tim hukum perusahaan bekerja sama dengan pihak berwenang, memeriksa kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Bagas serta Hendra. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Semua bukti menunjukkan bahwa Bagaslah yang menyebarkan dokumen palsu dan membuat akun anonim untuk menjatuhkan nama Susi. Sementara Hendra terbukti menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas bantuannya memanipulasi data perusahaan. Berita tentang hasil penyelidikan itu menyebar luas. Kali ini bukan sebagai gosip, tapi sebagai klarifikasi resmi. Judul di media berubah. CEO Susi Rahmawati difitnah mantan suami, kini kebenaran terungkap. Komentar publik pun berbalik arah. Banyak yang memuji ketegaran Susi. "Salut buat Bu Susi, wanita tangguh dari penjual sate jadi CEO. Luar biasa. Fitnah bisa menghancurkan sementara, tapi kejujuran selalu menang." Susi membaca komentar-komentar itu sambil tersenyum kecil. Bukan karena senang dipuji, tapi karena akhirnya perjuangannya tidak sia-sia. Faisal masuk ke ruangannya membawa koran pagi. "Lihat, Bu, sekarang semua orang tahu kebenarannya." "Saya baca, Mas, rasanya seperti beban besar di dada akhirnya terangkat." Faisal duduk di seberangnya. "Saya senang akhirnya Ibu bisa tenang." "Mas, tanpa bantuanmu mungkin saya sudah menyerah dari dulu." Faisal tertawa kecil. "Saya cuma bantu sedikit, Bu. Yang kuat dari awal itu Ibu sendiri." Susi menatap Faisal beberapa detik, lalu berkata pelan, "Mas Faisal, saya banyak belajar dari kamu. Tentang sabar, tentang jujur, dan tentang berani menghadapi hal yang menyakitkan. Saya juga belajar dari Ibu tentang arti kerja keras dan gak malu dengan masa lalu." Mereka saling menatap sejenak.
Udara di antara mereka terasa hangat dan tenang. Tanpa banyak kata, Susi mengulurkan tangannya. Faisal menyambutnya. Mereka berpegangan tangan sebentar, lalu tersenyum. Beberapa minggu kemudian, perusahaan mulai pulih. Investor kembali percaya dan produksi kain meningkat. Susi bekerja lebih fokus dari sebelumnya. Ia ingin memastikan tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan orang jahat. Di sisi lain, Baga sudah dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Ia sempat mencoba menghindar, tapi bukti yang dikumpulkan terlalu kuat. Hendra pun mengakui semua perbuatannya. Suatu sore, setelah semua urusan selesai, Susi duduk di taman belakang kantor sambil menikmati teh hangat. Faisal datang membawa 2 bungkus sate dari warung dekat kantor. Saya ingat ibu suka sate, jadi saya beli. Susi tertawa kecil. Wah, Mas Faisal tahu aja cara bikin saya senang. Mereka duduk berdampingan di bangku taman. Suasana sederhana itu membuat Susi teringat masa lalunya. Dulu saya pikir hidup saya berakhir waktu Bagas ninggalin saya, katanya pelan. Tapi ternyata justru itu awal dari semua hal baik ini. Karena ibu nggak berhenti berjuang, jawab Faisal. Kadang jalan terbaik itu memang muncul setelah kita jatuh. Susi menatap Faisal dan tersenyum tulus. Mas, saya nggak tahu gimana cara balas kebaikan kamu. Nggak usah dibalas, Bu. Saya cuma ingin lihat ibu bahagia. Angin sore berhembus lembut. Mereka terdiam sejenak, menikmati momen itu tanpa perlu banyak bicara. Bagi Susi, itu bukan lagi tentang menjadi CEO, bukan tentang membuktikan diri, tapi tentang menemukan ketenangan setelah badai panjang. Malamnya, Susi menulis 1 kalimat terakhir di buku catatan yang dulu selalu ia bawa. Kebenaran memang butuh waktu, tapi ia selalu datang pada orang yang tidak berhenti berjuang. Namun, hidup tidak berhenti di situ. Di balik semua kedamaian itu, Faisal tiba-tiba mendapat tawaran besar dari perusahaan luar negeri. Kesempatan yang bisa mengubah masa depannya. Dan kabar itu akan mengguncang hati Susi sekali lagi. Pagi itu, Faisal datang ke ruang kerja Susi dengan wajah ragu, membawa sebuah amplop putih. Bu, saya mau ngomong sesuatu penting. Susi menatapnya heran. Ada apa, Mas? Saya baru dapat tawaran kerja dari perusahaan tekstil di Jepang. Mereka minta saya bergabung bulan depan. Ruangan itu mendadak hening. Susi menatap Faisal, mencoba tersenyum, tapi suaranya terdengar bergetar. Jepang itu jauh sekali, Mas. Iya, Bu, tapi ini kesempatan langka, posisi manajer ekspor. Dan mereka tahu saya dari laporan kerja kita waktu pameran internasional kemarin. Susi menunduk sebentar lalu berkata pelan, saya bangga, Mas. Kamu pantas dapat kesempatan itu. Faisal tersenyum, tapi matanya tampak berat. Masalahnya, saya nggak tahu harus ambil atau enggak, karena saya belum siap ninggalin ibu. Susi terdiam, hatinya berdebar keras. Ia tidak ingin mengakui apa yang sebenarnya ia rasakan. Tapi tatapan Faisal membuatnya sulit berpura-pura. Mas Faisal, katanya lembut, saya cuma atasan kamu. Jangan pikirin saya. Ambil kesempatan itu. Tapi saya nggak mau ninggalin orang yang penting buat saya. Ucapan itu membuat dada Susi terasa resah. Ia memalingkan wajah, berusaha menahan air mata. Jangan ngomong gitu, Mas. Kita sudah cukup lewat masa sulit. Sekarang waktunya kamu tumbuh lebih besar. Faisal menunduk. Kalau saya pergi, ibu bakal baik-baik saja. Saya sudah terbiasa sendirian. Beberapa hari berikutnya, suasana kantor terasa berbeda. Semua orang mulai tahu kabar bahwa Faisal akan pindah ke luar negeri. Banyak yang memberi selamat, tapi juga terlihat sedih karena kehilangan sosok yang baik hati. Susi berusaha tetap profesional. Ia sibuk mempersiapkan transisi tanggung jawab Faisal. Tapi di dalam hati ia merasa kehilangan yang begitu besar. Setiap kali melihat meja Faisal yang sudah mulai kosong, rasanya seperti ada bagian hidupnya yang ikut pergi. Suatu sore, Faisal datang ke ruangannya untuk berpamitan. Bu, besok saya berangkat. Tiket sudah siap. Susi hanya mengangguk pelan. Terima kasih atas kerja keras kamu selama ini, Mas. Saya nggak akan lupa. Faisal mendekat, lalu mengulurkan tangannya. Saya juga nggak akan lupa, Ibu. Ibu bukan cuma atasan buat saya, tapi inspirasi. Susi menjabat tangan itu. Namun, genggaman mereka bertahan lebih lama dari biasanya. Keduanya saling menatap tanpa kata. Ada banyak hal yang ingin diucapkan, tapi tak satu pun berani memulai. Faisal melepaskan genggaman itu perlahan. Saya pamit, Bu. Semoga Ibu selalu bahagia.
Mas juga hati-hati di sana. Begitu Faisal keluar dari ruangan, Susi menatap pintu yang tertutup rapat itu lama sekali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis bukan karena terluka, tapi karena harus merelakan seseorang yang ia cintai pergi, demi masa depan yang lebih baik. Malamnya ia menulis lagi di buku catatannya. Kadang cinta berarti melepaskan. Bukan karena kita tidak sayang, tapi karena kita ingin melihat dia tumbuh. Di sekolah, beberapa minggu berlalu, perusahaan semakin stabil. Susi kembali aktif dalam proyek-proyek baru. Tapi di sela kesibukannya, kadang ia menatap kursi kosong di ruang Faisal dan tersenyum kecil. Ia tahu suatu saat mereka mungkin akan bertemu lagi, entah sebagai rekan bisnis atau sebagai dua orang yang masih saling menyimpan rasa. Suatu hari, sebuah email masuk ke inbox Susi. Pengirimnya Faisal Ardiansyah. Subjeknya, untuk Bu Susi. Susi membuka email itu perlahan. Isinya singkat, tapi membuat matanya kembali hangat. Bu, saya sudah sampai di Jepang. Terima kasih sudah mengajarkan arti keberanian. Saya janji, kalau sudah cukup kuat, saya akan pulang. Bukan sebagai bawahan ibu, tapi sebagai seseorang yang ingin berdiri di samping ibu. Susi tersenyum. Ia menutup laptopnya pelan, lalu berbisik. Saya tunggu Mas Faisal. Kalimat itu terus terngiang di kepala Susi setiap kali ia memandang layar laptopnya. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan, dan tanpa terasa 3 tahun sudah lewat sejak Faisal pergi ke Jepang. Selama itu, perusahaan kain yang ia pimpin berkembang pesat. Susi berhasil membuka 2 cabang baru di luar kota dan menjadi pembicara di beberapa acara bisnis. Namun, di balik semua kesuksesan itu, masih ada satu ruang kosong di hatinya yang belum terisi. Setiap kali ia melihat proyek ekspor ke Jepang, hatinya teringat lagi pada Faisal. Ia sering tersenyum kecil sambil berkata pada dirinya sendiri, "Entah di mana kamu sekarang, Mas, semoga kamu bahagia." Suatu pagi di awal tahun, Susi menerima undangan untuk menghadiri pameran kain internasional di Jakarta. Salah satu sponsor utama acara itu adalah Ardi Textile Jepang. Nama itu membuatnya berhenti sejenak. Ia membaca ulang undangan itu pelan. Ardi Textile Ardiansyah, gumamnya. Hari pameran pun tiba. Aula besar penuh dengan stand dari berbagai negara. Susi berkeliling menyapa beberapa rekan bisnis sampai matanya terpaku pada satu stand di sisi kiri aula dengan papan nama bertuliskan AR Textile Jepang, Division by Faisal Ardiansyah. Langkahnya terhenti, hampir tak percaya. Di balik meja pameran itu, berdiri seorang pria dengan jas abu-abu, rambut sedikit lebih pendek, dan senyum yang sangat ia kenal. Faisal menoleh dan tatapan mereka bertemu. Dunia di sekitar seolah berhenti sejenak. "Bu Susi," katanya pelan tapi jelas. Susi tersenyum, suaranya bergetar. "Mas Faisal, kamu pulang?" "Iya Bu, saya pulang." Mereka saling mendekat. Tidak ada kata-kata lain, hanya tatapan panjang yang penuh arti. Faisal akhirnya berkata, "Saya janji waktu itu kan, kalau saya sudah cukup kuat, saya akan berdiri di samping ibu. Sekarang saya datang bukan sebagai bawahan ibu, tapi sebagai mitra." Susi menatapnya haru. "Saya bangga sama kamu, Mas. Saya juga bangga sama ibu, karena semua yang saya capai berawal dari pelajaran ibu dulu." Setelah pameran, mereka duduk di sebuah kafe dekat lokasi acara. Obrolan terasa hangat seperti dulu. Mereka bercerita tentang perjalanan hidup masing-masing dan sesekali tertawa mengenang masa lalu. 3 tahun, Mas.
banyak yang berubah, kata Susi sambil menatap luar jendela. Iya Bu, tapi satu hal yang gak berubah. Apa itu? Perasaan saya ke Ibu. Susi terdiam, hatinya berdebar seperti dulu. Mas, saya tahu waktu dulu belum tepat, tapi sekarang saya sudah siap. Saya bukan lagi staf Ibu, saya punya perusahaan sendiri. Dan kalau Ibu izinkan, saya pengen ada di sisi Ibu. Bukan cuma di bisnis, tapi di hidup Ibu. Susi menatap Faisal lama. Ia teringat semua perjuangan mereka dari fitnah, kerja keras, sampai perpisahan yang menyakitkan. Kini orang yang dulu ia relakan pergi, berdiri di depannya lagi dengan niat yang tulus. Ia tersenyum lembut. Mas Faisal, saya nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Tapi kalau memang jalan kita dipertemukan lagi, mungkin artinya belum selesai. Faisal menggenggam tangannya pelan. Saya nggak mau kehilangan kesempatan kedua ini, Bu. Jangan panggil saya Bu, Mas. Faisal tertawa kecil. Baik, Susi. Mereka saling menatap lalu tertawa bersama. Suasana menjadi ringan, seperti beban lama ikut terangkat. Beberapa minggu kemudian, perusahaan Faisal resmi bekerja sama dengan perusahaan milik Susi. Mereka sering bertemu untuk rapat, tapi di balik semua urusan bisnis, ada kedekatan yang semakin nyata. Suatu sore di kantor Susi, Faisal datang membawa setangkai bunga mawar putih. Saya nggak bawa dokumen hari ini, katanya sambil tersenyum. Lalu apa yang kamu bawa? Tanya Susi. Niat yang sudah lama saya simpan. Susi tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Mas Faisal, Susi, boleh saya mulai semuanya dari awal? Kali ini tanpa ada rahasia, tanpa ada rasa takut? Susi menatapnya lembut, mengangguk pelan. Boleh Mas, mungkin ini saatnya. Mereka berpelukan, hangat, tenang, dan penuh rasa syukur. Tak ada kata cinta diucapkan, tapi semuanya terasa jelas. Setelah begitu lama berjuang sendirian, akhirnya Susi menemukan orang yang benar-benar mau berjalan bersamanya. Bukan di belakang, bukan di depan, tapi di samping. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Susi dan Faisal mulai menjalani kehidupan yang tenang. Mereka tetap sibuk dengan urusan bisnis masing-masing, tapi selalu menyempatkan waktu untuk bertemu. Entah sekadar makan siang bersama, atau hanya duduk berdua di taman belakang kantor seperti dulu. Kini hubungan mereka bukan lagi antara atasan dan bawahan. Mereka sejajar. Dua orang dewasa yang saling menghargai dan memahami perjuangan masing-masing. Suatu sore, Faisal datang ke rumah Susi membawa 2 gelas kopi. Saya ingat, dulu, maksud saya Susi, selalu bilang kopi bikin semangat, katanya sambil tersenyum. Susi tertawa kecil. Dulu saya minum kopi biar nggak ngantuk waktu belajar trading malam-malam. Sekarang minum kopi biar bisa ngobrol lama sama saya kan? Goda Faisal. Heh, siapa bilang? Jawab Susi sambil tersenyum malu. Mereka tertawa bersama. Tidak ada suasana tegang, tidak ada jarak. Hanya 2 orang yang merasa nyaman dalam kebersamaan sederhana. Faisal menatap Susi serius. Susi, saya sering mikir semua yang kita lalui dulu, semua sakit, semua perjuangan. Ternyata bawa kita ke titik ini. Iya Mas, kadang hidup itu aneh. Kita harus jatuh dulu supaya mengerti arti berdiri. Mereka terdiam sejenak menikmati suasana sore yang tenang. Angin pelan meniup rambut Susi, dan Faisal menatapnya lama. Susi, boleh saya tanya sesuatu? Boleh? Apa? Kalau dulu waktu saya pergi, kamu marah nggak? Enggak, jawab Susi pelan. Saya sedih, iya. Tapi saya tahu kamu harus tumbuh. Dan ternyata kamu benar-benar menepati janji buat kembali. Faisal tersenyum. Saya nggak pernah lupa janji itu. Karena janji itu yang bikin saya kuat waktu di sana. Susi menatapnya dengan mata yang lembut. Mas Faisal, saya bersyukur kamu kembali bukan buat membuktikan apa-apa, tapi buat melanjutkan yang tertunda. Yang tertunda? Iya, cerita kita. Faisal terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Susi perlahan. Kalau begitu, boleh saya terusin ceritanya? Silahkan. Ia menatap Susi dengan senyum hangat. Susi, saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti.
Tapi saya tahu satu hal. Saya pengen dampingi kamu dalam setiap langkah, susah atau senang. Susi tersenyum lebar. Saya nggak minta banyak, Mas. Cukup jujur dan setia. Itu saja sudah cukup buat saya. Mereka saling menatap, lalu tertawa bersama lagi. Momen sederhana itu justru terasa paling berharga. Beberapa bulan kemudian, Susi dan Faisal secara resmi mengumumkan kemitraan antara perusahaan mereka di hadapan publik. Semua orang yang dulu meragukan Susi, kini melihatnya sebagai simbol kekuatan dan keteguhan hati. Media bahkan menulis judul baru, "Dari penjual sate ke puncak bisnis. Kisah inspiratif Susi dan Faisal." Bagas sempat mencoba menghubungi Susi, meminta maaf atas semua yang pernah ia lakukan. Susi hanya menjawab singkat, "Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak akan kembali ke masa lalu." Ia menutup telepon dengan perasaan lega. Tidak ada dendam yang tersisa. Semua sudah selesai. Beberapa tahun kemudian, Susi membuka cabang baru bersama Faisal di luar negeri. Mereka sering bepergian berdua untuk menghadiri acara bisnis. Tapi di setiap perjalanan, mereka tetap menyisihkan waktu untuk menikmati hidup. Berjalan di taman, makan di pinggir jalan, atau sekadar berbagi cerita kecil. Suatu malam di balkon hotel tempat mereka menginap, Faisal berdiri di samping Susi sambil menatap bintang. "Kamu sadar nggak, Sus? Semua ini dimulai dari warung sate." Susi tertawa pelan. "Iya, dari asap sate sampai cahaya bintang. Dan dari kesedihan sampai kebahagiaan." Mereka berpegangan tangan. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang meledak-ledak. Hanya keheningan hangat antara dua hati yang sudah sama-sama mengerti arti perjuangan. Susi menatap langit dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena dari semua kehilangan yang aku alami, Engkau gantikan dengan sesuatu yang lebih indah." Faisal menatapnya dan menjawab pelan, "Dan saya bersyukur karena akhirnya saya bisa jadi bagian dari hidup kamu." Angin malam berhembus lembut. Lampu kota berkelip di kejauhan. Malam itu Susi tahu, perjalanan panjangnya sudah menemukan rumahnya sendiri. Kisah Susi mengajarkan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Bahwa setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap penghinaan bisa berubah menjadi kekuatan. Asal seseorang mau bertahan dan terus melangkah. Dan cinta yang tulus akan datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani.